Halo Trippers, sekarang aku sudah berada di stasiun Tanete Rilau. Ini salah satu stasiun yang ada di Sulawesi Selatan. Akhirnya, setelah sekian lama ditunggu, Sulawesi Selatan juga memiliki moda transportasi kereta api ya. Karena kalau kereta api kan selama ini yang kita ketahui cuma di Pulau Jawa ya, yang menghubungkan provinsi-provinsi di Jawa itu pakainya kereta api, selain bisa pakai bus dan pesawat terbang kan. Nah, ini aku berada di kampungku kebetulan dan senang banget ternyata stasiun keretanya tuh sampingan dengan rumahnya keluarga di sini kan, dan ini loket tiketnya. Jujur ini kan masih terbatas ya akses untuk naik ke sininya. Jadi cuman ada beberapa seat untuk gerbong kereta apinya. Jadi kalau misalnya yang mau naik kereta api itu benar-benar harus tahu jadwalnya dan buru-buru gitu. Jadi kalau misalnya kayak weekend biasanya kan keluarga tuh pengen ngajak liburan keluarga dengan naik kereta api ya. Nah mereka tuh biasa kehabisan tiket gitu untuk naik kereta api dari misalnya dari Baru ini ke kabupaten yang lainnya. Itu fasilitasnya tadi kalau misalnya kalian sempat baca ya. Ini dia ada tulisan lontaranya ternyata ya. Aku nggak bisa baca. Pemandangannya enak banget karena sampingan dengan sawah. Ini area wudhunya. Ini toiletnya, jadi kita toilet cek dulu ya. Aku cek dulu nih, dan toiletnya tuh bersih. Ya nggak sih, bersih kan? Termasuk bersih sih menurut aku sih ya kalau ini. Dia cuman menyediakan toilet jongkok. Terus ini adalah area musola. Aku sempat sholat juga di sini dan hawanya tuh enak, adem. Jadi nggak perlu khawatir meskipun cuman ada kipas angin, tapi di sini adem. Sholatnya adem gitu. Terus ini ada area yang lainnya kayak untuk difabel dan oh ya, tadi kan ada bacanya no smoking ya. Jadi sini areanya nggak boleh merokok ya, teman-teman. Akhirnya keretanya datang juga, dan ini aku deg-degan banget pengen rasain sensasi naik kereta yang ala Sulawesi Selatan itu seperti apa. Soalnya kalau misalnya kereta yang pada umumnya ya akses untuk dari satu provinsi Jawa ke yang provinsi Jawa yang lainnya kan itu jenis keretanya ternyata beda dengan yang ini. Itu kalau misalnya kalian pernah mungkin naik Transjakarta, nah dia tuh vibes-nya tuh seperti ini gitu waktu aku naik kereta api ini. Jadi duduknya tuh nggak saling berhadapan tapi duduknya tuh ngarah ke depan gitu. Jadi kalau misalnya pengennya yang istilahnya ya yang dapatnya enak lihat di jendelanya, ya carinya yang searah dengan arah jalannya si kereta gitu. Ini kita lihat dulu nih sepanjang ya kan. Kalau misalnya pernah mungkin naik Transjakarta, dia aksesnya seperti ini. Cuman bedanya kalau Transjakarta mungkin istilahnya kayak nggak terlalu selebar ini ya, mungkin yang jendelanya. Aku lupa ingat gitu. Padahal lama ya tinggal di Jakarta ya. Ini sudah jalan keretanya dan seperti inilah pemandangan sepanjang naik kereta dari Baru FYI. Aku tujuannya ke Maros karena keretanya itu cuman ada dari Parepare, terus ada juga yang di Baru dan ada di Maros, ada di Pangkep juga, terus ada di Maros dan terakhir itu Maros. Belum ada sampai di Makassar. Sayang banget ya. Mungkin kalau misalnya ada di Makassar bakal lebih ramai lagi ya. Cuman aku maksudnya belum ada sampai di Makassar. Jadi ya agak sayang sih secara warga Makassar kan ya. Jujur sejauh ini yang aku lihat ya dari stasiun yang di Tanete Rilau tadi itu stasiunnya bagus ya. Cuman dia kan masih akses pakai kartu masih pakai
bukan kartu siap, pakai kertas, belum menggunakan kartu, belum menggunakan akses kartu. Jadi masih kurang ramah lingkungan ya menurut aku. Tapi kata petugasnya sih nanti bakal menggunakan kartu juga gitu, sama kayak di Jakarta gitu. Kalau di beberapa, maksudnya kalau di kereta api pada umumnya memang kalau di yang kelas ekonomi ya, yang setahu aku itu memang kereta apinya juga menghadapnya tuh yang kayak gitu tadi dengan kereta ini. Cuman ya tempat duduknya kan belum, maksudnya nggak sebagus ini ya. Dan ini memang tempat duduknya tuh kayak emang merasa kayak naik Transjakarta. Jadi aku jadi kayak nostalgia naik TJ gitu. Ini kita sampainya maksudnya transit di stasiun Pangkajene atau di Pangkep, area Pangkep. Dan sama seperti kalau setiap stasiun pada umumnya ya, kalau ada kereta api yang transit pasti beberapa staf dari KAI ini itu memberi salam atau memberi hormat kepada penumpang yang transit atau yang baru turun gitu. Kalau aku lihat sih area parkir dari terminal, maksudnya stasiun dari kereta yang di Pangkajene ini cukup luas. Jadi menurutku mungkin sudah banyak ya orang yang pakai stasiun tersebut gitu. Ini pemandangannya. Ini di stasiun Ramang-Ramang. Kalau Ramang-Ramang yang aku tahu tempat wisata ya. Tadi kalau teman-teman lihat tadi dia memberi salam kan sama penumpangnya gitu. Aku belum sempat sih ke Ramang-Ramang, tapi nantilah ya. Kalau misalnya akses kereta apinya udah bagus. Jujur kereta apinya nyaman juga. Berasa benar-benar kayak naik TJ, cuman FYI ya, TJ itu kan ada beberapa juga ya versinya. Ada yang busnya hadap-hadapan juga duduknya, ada yang duduknya ngarah ke sopir juga. Jadi tergantung ya jenis TJ-nya. Cuman yang aku pernah, maksudnya yang aku pernah naik ke di TJ itu yang ada yang dua versi itu, dan yang aku rasakan sama seperti pas naik kereta ini. Cuman bedanya ya space-nya tuh agak sedikit lebih luas sih menurutku dibandingkan TJ ya. Ini pemandangan dari Pangkajene. Itu pasti bagus banget gak sih kalau misalnya sawahnya lagi hijau-hijaunya ya. Oh iya, ini kan aku ambil kereta paling terakhir ya, jadi dapatnya itu yang paling sore menjelang maghrib gitu, karena sampainya nanti bakal hampir maghrib. Jadi aku dapat pemandangan sunset. Kalau misalnya ya dibandingkan naik kapal laut atau naik pesawat, naik kereta api juga ada sensasi tersendirinya, karena ya kita bisa benar-benar kayak menikmati pemandangan sepanjang kereta api, sepanjang naik kereta api. Nih sunsetnya udah mau terbenam ya. Dan ini kita akhirnya sampai di stasiun Maros. Ini dia stasiun Maros. Kalau misalnya ditanya menyenangkan naik kereta api, menyenangkan. Dan itu nyaman banget. Hanya saja ini sunset. Hanya saja trippers ini akses transportasi ke stasiun Marosnya itu belum bagus ya, belum ada bahkan sama sekali. Jadi aku tuh waktu kesini tuh mau nggak mau order transportasi online ya, dan itu tuh mahal banget karena otomatis aku harus dari Maros ke Makassar gitu lanjutnya, dan salah banget kalau misalnya mau naik lanjut bus dari Maros ke Makassar gitu,
menurutku ya. Jadi langsung enaknya sih naik mobil online. Cuman itu mau nggak mau konsekuensinya adalah ya itu pembayarannya itu mahal banget kalau misalnya naik mobil online dari Maros ke Makassar ke rumahku gitu. Dan ini jadwal kereta apinya. Jadi menurutku kalau misalnya hanya untuk sekedar menikmati sensasi naik kereta api untuk meluangkan waktu bersama keluarga ya kenapa enggak gitu. Tapi kalau untuk akses secara umum sih belum bisa ya, belum bagus sih menurutku. Nah ini kalau misalnya kalian lihat masih banyak mobil yang mau mobil yang untuk membuat jalan, mobil penggilas kalau nggak salah namanya tuh. Nah ini ada toilet dan tempat wudhu sama seperti di stasiun sebelumnya juga ada seperti itu. Jadi kalau misalnya dari fasilitas stasiunnya lengkap dan itu bersih menurutku. Mungkin karena juga masih sedikit orangnya kali ya yang menggunakan, jadi masih terawat dan terjaga gitu. Cuman itu tadi transportasi untuk kesini agak susah karena kalian lihat sendiri tadi. Oh ya di sini bahkan ada ATM ya. Kalian lihat sendiri kalau misalnya di sini itu jalannya aja belum bagus gitu. Jadi ya masih susah lah menurutku. Ini ada lantai 2-nya, aku nggak sempat ngecek ada apa di situ. Kayaknya yang bisa masuk ke situ yang penumpang yang ingin pergi ya, bukan penumpang yang baru datang gitu. Ini area tunggu untuk penumpang yang ingin naik kereta api. Nah kereta apinya itu sana tadi yang kita pakai, itu kereta api terakhir dan akan masuk kandang. Dia akan masuk ke tempat parkirnya gitu. Ya pokoknya kayak gini situasi stasiun Maros yang menurut aku ya belum benar-benar bisa digunakan untuk akses pulang kampung gitu ya, khususnya untuk orang, khususnya warga Makassar gitu. Itu ada loketnya, tapi aku harap semoga membantu. Thank you for watching.